Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Berjumpa lagi pagi ini dengan Bu Guru pada tema yang keempat. Kali ini kita akan membahas subtema yang ketiga tentang pekerjaan orang tuaku. Pekerjaan orang tua itu berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai petani, guru, peternak, arsitek, pedagang, tukang cukur rambut, kemudian ada yang membuat mebel, dan lain sebagainya. Orang tua itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, misalnya untuk makan, biaya sekolah, dan biaya listrik. Jadi apapun pekerjaan orang tuamu, kamu harus menghargainya dan berterima kasih karena telah memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Kali ini kita akan membahas tentang pekerjaan orang tua Sani. Orang tua Sani bekerja sebagai pendongeng. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng atau cerita kepada orang lain. Jadi, pekerjaan orang tua Sani bergerak di bidang jasa. Sebelum kita menginjak pada dongeng yang akan dibacakan oleh orang tua Sani, kita harus mengetahui unsur-unsur cerita dulu, unsur-unsur dongeng. Yang Bu Guru sebut kemarin adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita. Itu unsur intrinsik. Unsur-unsur cerita itu ada 4. Yang pertama ada tokoh, kemudian latar atau setting, plot atau alur, dan yang terakhir amanat. Tokoh sendiri adalah cerita yang memiliki sifat, tingkah laku, dan watak. Itu tokoh. Ada yang sifatnya sombong, ada yang ramah, ada yang baik, tingkah lakunya sopan. Kemudian berbagai macam lagi watak yang ada dalam tokoh. Dalam cerita ada beberapa jenis tokoh. Yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama merupakan tokoh inti ya. Yang kedua adalah tokoh pendamping, yaitu tokoh yang mendampingi tokoh utama. Yang ketiga adalah figuran, tokoh pelengkap atau sepintas lalu saja. Tokoh utama ada 2 jenis, dibagi 2, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang baik, dan antagonis adalah biasanya mempunyai watak yang buruk atau jahat ya. Kemudian yang kedua adalah latar atau setting. Merupakan segala keterangan mengenai waktu, tempat, ruang, dan suasana. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat. Latar tempat itu misalnya tempatnya ada di desa, ada di kota, ada di hutan, ada di pantai, itu namanya tempat. Latar waktu biasanya waktu terjadinya cerita, pagi, siang, sore, atau malam. Kalau latar suasana meliputi bagaimana peristiwa itu terjadi, apakah menggembirakan, mencekam, mengerikan, atau menyedihkan, itu latar suasana. Yang ketiga adalah plot atau alur cerita. Merupakan urutan-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Ada 3 jenis untuk alur ya. Alur maju, peristiwa kejadiannya diceritakan secara urut mulai awal sampai akhir. Misalnya mulai masa kecil sampai masa dewasa. Alur mundur atau biasa disebut dengan flashback. Jika peristiwa atau kejadian itu diceritakan dari akhir kemudian kembali ke awal. Misalnya awal cerita sudah dewasa, sudah bekerja. Kemudian dia menceritakan masa kecilnya, itu namanya alur mundur. Kemudian untuk alur campuran adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur, itu adalah campuran. Yang keempat, unsur intrinsik cerita adalah amanat atau pesan. Jadi amanat itu pesan yang disampaikan pengarang atau pembaca kepada pendengarnya. Ini berisi sebuah nasihat dan perbuatan-perbuatan yang bijak. Sekarang Bu Guru akan menampilkan sebuah cerita tentang kisah sang raja hutan. Setelah ini kita akan mencari unsur intrinsik dari cerita ini. Kita baca bersama-sama ya. Kisah sang raja hutan. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah hutan yang luas dan banyak persediaan makanan.
tetapi hutan tersebut tidak terdapat sungai atau sumber air lainnya. Keadaan ini membuat para binatang di hutan harus masuk ke pemukiman warga untuk mencari sumber air. Para binatang-binatang tersebut tidak mengganggu para warga di pemukiman karena hutan dibatasi oleh persawahan. Di dalam hutan tersebut tinggallah seekor harimau yang terkenal karena ia pernah pergi ke berbagai hutan di sekitarnya. Ia juga terkenal karena ia sangat baik dan suka menolong. Suatu hari, harimau sedang mencari makanan di hutan. Ketika hendak memakan buah yang berada di bawah pohon, tiba-tiba harimau mendengar suara binatang meminta tolong. Harimau akhirnya pergi mencari sumber suara tadi. Setelah lama mencari, akhirnya ia menemukan kelinci yang berada di lubang sangat dalam. "Wahai harimau yang baik, apakah engkau bisa membantu saya untuk keluar dari lubang ini?" tanya kelinci, berharap harimau bisa menolongnya. "Baik, aku usahakan kelinci, tunggulah di dalam sana. Aku akan mencari cara untuk menolongmu," jawab harimau. Harimau mondar-mandir sambil melihat ke arah lubang tadi sambil berpikir. Ketika sedang berpikir, tiba-tiba ia teringat hutan yang pernah ia kunjungi. Di dalam hutan tersebut terdapat sungai yang sangat dalam airnya. Harimau berpikir untuk menggali lubang tersebut seperti sungai itu. Dengan cekatan, harimau menggali lubang dari atas sampai ke bawah sehingga menyerupai sungai yang dalam. Setelah menggali cukup lama, akhirnya kelinci dapat naik ke tepi lubang tersebut. Kelinci berterima kasih kepada harimau. Harimau dan kelinci akhirnya meninggalkan lubang tersebut. Pada suatu hari terjadi hujan yang sangat lebat selama berhari-hari, sehingga membuat hutan hampir terendam air. Para binatang dengan terpaksa meninggalkan hutan. Ketika hendak meninggalkan hutan, harimau teringat lubang yang ia gali ketika menolong kelinci. Harimau segera memanggil para binatang untuk membantunya menggali lubang tersebut lebih dalam lagi. Setelah menggali cukup lama, lubang yang mereka gali semakin besar dan dalam. Pada akhirnya semua air pun masuk ke dalam lubang yang mereka gali dan membentuk sebuah danau yang sangat luas dan dalam airnya. Para binatang pun berterima kasih kepada harimau dan mengangkatnya sebagai raja hutan. Akhirnya, danau tersebut menjadi sumber air bagi para binatang di hutan. Mereka hidup bahagia di dalam hutan. Itu adalah sebuah cerita. Cerita itu memiliki awal dan akhir, jadi diceritakan mulai awal sampai akhir. Jadi alurnya cerita ini adalah alur maju ya. Kemudian tokoh utamanya. Di sini yang diceritakan yang menjadi raja, di sini judulnya sudah jelas. Kisah sang raja hutan. Yang dijadikan raja tadi adalah harimau. Jadi tokoh utamanya adalah harimau. Harimau mempunyai sifat. Sifatnya bagaimana? Ya, sifatnya baik dan suka menolong. Kalau baik dan suka menolong berarti merupakan tokoh utama yang protagonis, yang baik. Kemudian ada tokoh pendampingnya, ada kelinci pendampingnya ya. Kemudian ada tokoh sampingannya yaitu atau figurannya itu adalah binatang-binatang lain yang ada di hutan. Kemudian latar atau setting. Latar tempatnya ada di hutan. Kemudian waktunya tidak ditentukan di sini. Kemudian suasananya ada yang mencekam. Ya, mencekam itu maksudnya suasananya itu kan mau banjir, jadi ketakutan, semua hewan itu ketakutan. Jadi mau meninggalkan hutan itu mencekam. Mau banjir. Itu adalah contoh bagaimana cara mengetahui unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Kemudian dalam cerita ini, kalau dilihat lagi di sini, ada settingnya yaitu di dalam hutan. Nah, ini dia. Settingnya ada di dalam hutan. Di dalam hutan ini terdapat sumber daya alam yang cukup besar. Apa contohnya sumber daya alam yang cukup besar di dalam hutan? Misalnya
pohon. Pohon di dalam hutan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk kayu bakar. Kemudian yang lebih besar lagi, pohon dimanfaatkan untuk mebel. Mebel itu untuk pembuatan meja, kursi, kemudian untuk membuat almari, ya, itu mebel. Kemudian membuat kertas. Kemarin pada tema sebelumnya kita sudah mempelajari cara pembuatan kertas dari kayu yang usianya 5 tahun ya. Tuh. Jadi kertas itu asalnya dari kayu. Kemudian selain kayu, selain pohon, ada juga jenis pohon di dalam hutan yang dimanfaatkan untuk kain. Yaitu apa ini? Pohon kapas ini. Pohon kapas bentuknya seperti ini. Jadi serat kapas itu menghasilkan kain katun. Nah, ini contoh bunganya. Ini yang dipakai untuk pembuatan kain atau serat dari kapas. Selain kapas juga bisa menggunakan bulu dari hewan, yaitu biri-biri ya. Bisa digunakan untuk sebagai kain. Kemudian di dalam hutan sendiri juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam hal pekerjaan ya. Selain sumber daya alam yang dimanfaatkan, misalnya kayu, rotan, damar ya, getah, hasil hutan juga bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan. Misalnya pekerjaan yang berhubungan dengan hutan adalah polhut atau polisi hutan. Jadi polisi hutan itu tugasnya untuk menjaga sumber daya alam yang ada di hutan. Jadi polisi hutan itu tugas pokoknya menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengamanan hutan. Jika ada orang atau beberapa orang yang melakukan penebangan liar di dalam hutan, maka yang menangkap itu adalah polisi hutan. Kemudian jika ada orang yang membunuh hewan secara besar-besaran atau hewan langka, misalnya harimau ya dibunuh, itu yang menangkap adalah polisi hutan. Jadi polisi hutan itu menangani masalah perusakan hutan, penebangan pohon, dan pencurian satwa, juga pembunuhan satwa di hutan. Kemudian pekerjaannya berhubungan dengan hutan kembali adalah pengrajin mebel atau biasa dikenal dengan tukang kayu. Jadi tukang kayu ini menghasilkan barang-barang dari kayu, dari pohon tadi. Antara lain meja, lemari, kursi, dan bisa juga jendela. Itu adalah materi hari ini yang berhubungan dengan cerita dan sumber daya alam hutan. Yang terakhir, untuk refleksi hari ini, silakan dikerjakan 4 soal yang berhubungan dengan materi tadi. Untuk itu, selamat belajar, selamat mengingat-ingat kembali, dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.